Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darul Maulana, mahasiswa Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, kelas RA15, NIM 223319. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu yakni Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pokok dari pembahasan ini. Di sini ada poin A, yaitu manajemen pemasaran. Mungkin teman-teman ataupun kakak-kakak sekalian bertanya-tanya apa itu manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran ini. Jadi pengertian daripada manajemen pemasaran ini adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada 3 poin tentang manajemen pemasaran ini. Yang pertama, konsep inti pemasaran. Yang kedua, orientasi perusahaan terhadap pasar. Dan yang ketiga, tugas dan peran manajemen pemasaran. Jadi konsep inti pemasaran ini fokus pada penyediaan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini mencakup produk, harga, tempat, dan promosi atau disebut 4P. Dan untuk orientasi perusahaan terhadap pasar. Jadi orientasi perusahaan terhadap pasar ini adalah perusahaan harus berorientasi pada pelanggan, pesaing, dan koordinasi antar fungsi untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang 3 atau poin terakhir yaitu tugas dan peran manajemen pemasaran. Jadi tugas dan peran manajemen pemasaran ini mengidentifikasi peluang pasar, merancang strategi pemasaran, mengelola waktu, dan menganalisis hasil pemasaran untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi manajemen pemasaran. Di sini ada 7 poin fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu analisis pasar. Yang kedua, perencanaan strategis, dan yang ketiga implementasi, yang keempat pengendalian dan evaluasi, yang kelima pengembangan hubungan pelanggan, yang keenam inovasi produk. Jadi untuk poin pertama yaitu analisis pasar. Jadi yang dilakukan analisis pasar ini adalah riset pasar. Ada poin yaitu riset pasar. Melakukan penelitian untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Ini mencangkup pengumpulan data tentang preferensi konsumen, tren pasar, dan analisis pesaing. Bisa ada juga identifikasi segmen pasar. Jadi mengidentifikasi dan mengelompokkan konsumen berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku untuk menentukan target pasar yang tepat. Poin kedua yaitu perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini pengembangan strategi pemasaran, menyusun rencana pemasaran yang mencakup tujuan, strategi, dan taktik untuk mencapai target pasar. Juga dilakukan penetapan anggaran.
mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan pemasaran termasuk promosi, distribusi, dan penelitian. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu implementasi. Jadi implementasi ini juga ada 2 poin ya. Yang pertama itu implementasi rencana pemasaran dan tim koordinasi. Jadi untuk implementasi rencana pemasaran ini kita mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan termasuk peluncuran produk, kampanye iklan, dan promosi penjualan. Poin keduanya yaitu tim koordinasi. Jadi kita harus melakukan koordinasikan berbagai departemen dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan layanan pelanggan untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengendalian dan evaluasi. Di sini pemantauan kinerja, jadi kita harus memantau hasil daripada kegiatan pemasaran untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Ini termasuk analisis penjualan, umpan balik pelanggan, dan efektivitas kampanye. Penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian pada strategi pemasaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya itu poin kelima, pengembangan hubungan pelanggan. Jadi manajemen hubungan pelanggan ini atau biasa yang disebut CRM, membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Kita juga harus melakukan umpan balik pelanggan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan dan menganalisis umpan balik daripada pelanggan untuk memahami kepuasan dan kebutuhan mereka serta untuk meningkatkan produk dan layanan. Selanjutnya yaitu poin ke-6 atau poin terakhir, inovasi produk. Jadi inovasi produk ini harus melakukan pengembangan produk baru, mengidentifikasi peluang untuk menciptakan produk baru atau memperbarui produk yang ada berdasarkan kebutuhan pasar. Kita juga harus melakukan uji pasar. Jadi uji pasar yang harus kita lakukan itu melakukan uji coba produk baru di pasar untuk mendapatkan umpan balik sebelum peluncuran secara luas. Nah, selanjutnya yaitu poin B, proses perencanaan dan strategi perencanaan. Jadi di sini juga ada proses perencanaan juga strategi perencanaan dalam manajemen pemasaran ini. Jadi proses perencanaan ini meliputi analisis situasi, penetapan tujuan, strategi pengembangan, dan implementasi. Strategi perencanaan juga melibatkan penentuan arah perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di kondisi pasar. Nah, di sini ada langkah-langkah juga, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. Di sini itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu
penetapan tujuan. Yang poin kedua yaitu analisis situasi, yang ketiga strategi pengembangan, dan yang keempat implementasi, dan yang terakhir atau kelima evaluasi dan pengendalian. Nah, untuk poin pertama yaitu penetapan tujuan. Sederhananya yang harus dilakukan yaitu menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek dan panjang. Jadi kita harus melakukan atau yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan panjang ataupun jangka pendek ini. Jadi sebelum itu kita harus melakukan apa nih yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Selanjutnya yaitu poin kedua, analisis situasi, yaitu yang harus dilakukan mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau biasa disingkat dengan SWOT. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Jadi kita harus merumuskan strategi untuk mencapai tujuan berdasarkan analisis yang dilakukan. Poin keempat yaitu implementasi. Kita harus melaksanakan rencana yang telah disusun dengan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu atau poin kelima, evaluasi dan pengendalian. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk kita semua, yaitu harus melakukan evaluasi dan pengendalian. Kita harus memantau hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Selanjutnya yaitu strategi perencanaan. Ada lagi strategi perencanaan, yaitu di sini ada tiga strategi. Pertama strategi pemasaran, kedua strategi operasional, yang ketiga strategi keuangan. Untuk strategi pemasaran, kita menentukan bagaimana produk atau layanan akan dipasarkan. Yang kedua yaitu strategi operasional, yaitu mengelola proses produksi dan distribusi. Yang ketiga yaitu strategi keuangan. Kita harus mengelola atau mengatur anggaran dan sumber daya keuangan. Selanjutnya poin C yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Ini sangat penting dalam pemasaran, dalam manajemen pemasaran. Sistem informasi dan riset pemasaran ini sangat penting. Sistem informasi pemasaran atau disebut SIM mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Riset pemasaran membantu memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar, serta memancarkan efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan. Selanjutnya yaitu poin D, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pemasaran, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan hukum. Ini juga memahami lingkungan. Ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu poin E,
atau poin terakhir, yaitu pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli barang untuk konsumsi pribadi. Perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, budaya, dan situasional yang menentukan keputusan konsumen dalam memilih produk. Jadi mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi atau presentasi saya. Mungkin banyak kekurangan, yaitu adanya pada diri saya, kelebihan adanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membaca kesimpulan daripada penjelasan saya tadi atau pemaparan materi pemasaran manajemen tadi. Jadi kesimpulannya ini yaitu manajemen pemasaran ini fokus pada penyediaan kebutuhan pelanggan melalui konsep inti pemasaran dan orientasi pasar. Tugas manajemen pemasaran meliputi strategi pengembangan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perencanaan strategi meliputi penetapan misi, analisis situasi strategi, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Sistem informasi dan riset pemasaran berfungsi untuk penyediaan data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya Darul Maulana pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darul Maulana, kelas RA15 NIM 223319, Prodi Manajemen, mahasiswa Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan produk yang saya buat. Jadi di sini nama produk saya yaitu basreng atau basreng pedas DM. Jadi jenis bisnis ini adalah jenis bisnis yang dipilih makanan, sebab produk barang ini atau disebut bakso goreng. Jadi singkatan daripada basreng itu yaitu bakso goreng. Segmentasi di sini ada 3, yaitu segmentasi demografis, geografis wilayah, dan fisiografis gaya hidup. Segmentasi demografis yaitu makanan ini untuk usia anak yaitu 5-10 tahun, remaja 11-24 tahun, dewasa muda 25-35 tahun, jenis kelamin pria dan wanita. Jadi makanan ini itu hampir semua umur bisa dikonsumsi, terkecuali mungkin anak yang dari bawah umur 5 tahun itu, karena makanan ini atau biasa disebut basreng ini sedikit agak keras gitu. Selanjutnya itu geografis wilayah. Jadi geografis wilayah ini yang saya buat produk ini atau saya kembangkan, misalnya yaitu di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, serta daerah suburban yang aktif. Juga di Banten ya, di Banten hampir setiap daerah. Selanjutnya yaitu psikografis
gaya hidup konsumen yang aktif dan menyukai cemilan praktis serta peduli akan kesehatan, minat penggemar makanan dan cemilan baru, terutama yang viral di media sosial. Itu segmentasi dari produk ini. Targeting. Jadi target di sini ada dua targeting ya, ada segmentasi diferensiasi dan segmentasi terfokus. Jadi segmentasi diferensiasi ini menargetkan beberapa segmen seperti remaja yang aktif di media sosial mencari cemilan yang trendy dan unik, dewasa muda yang mencari cemilan sehat untuk menemani aktivitas mereka. Yang kedua yaitu segmentasi terfokus. Jadi memilih atau segmen utama yaitu remaja 15-24 tahun yang aktif di media sosial, membangun kampanye pemasaran yang menarik dengan influencer dan konten yang viral. Untuk poin positioning ini yaitu ada 3. Yang pertama, positioning berdasarkan kualitas. Jadi ini menekankan bahwa barang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tanpa pengawet dan diproduksi secara lokal, mengkomunikasikan nilai-nilai ini melalui kemasan yang menarik dan konten di media sosial. Yang kedua yaitu positioning berdasarkan manfaat, menggambarkan basreng sebagai cemilan yang praktis dan minat, cocok untuk menemani berbagai aktivitas seperti menonton film, berkumpul, atau saat berpergian, menyampaikan pesan bahwa basreng adalah pilihan cemilan yang lezat dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu positioning berdasarkan pesaing. Ini menonjolkan keunikan rasa cemilan atau keunikan rasa basreng yang berbeda dari produk cemilan lain di pasar, seperti rasa pedas yang khas atau varian rasa inovatif. Membangun citra merek yang kuat dengan tagline yang menarik dan kampanye pemasaran yang kreatif. Di sini yaitu nama produk basreng pedas. Saya akan menjelaskan daripada semua ya, mulai dari nama produk ataupun arti daripada logo ini, logo yang saya buat. Nama produk yaitu basreng pedas DM. Arti dan warna. DM itu berarti Darumolana atau nama saya. Darumolana disingkat jadi DM. Nah, di sini ada garis lingkaran warna merah, biru, sama kuning. Nah, untuk merah ini menandakan atau dialokasikan dengan semangat, energi, dan gairah. Warna biru melambangkan ketenangan, kepercayaan, dan profesionalisme. Warna kuning melambangkan keceriaan, kebahagiaan, dan optimisme. Bahan dan alat. Jadi bahan dan alat yang digunakan di sini yaitu ada baskom, daun jeruk, bawang putih, kencur, cabai bubuk komersial, garam, penyedap rasa, minyak goreng. Nah, kalau untuk detailnya bisa dilihat dari sini ya. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya yaitu bahan dan alat. Nah, untuk alat-alatnya yaitu wajan penggoreng, pisau dan talenan. Yang ketiga blender atau ulekan. Yang keempat saringan atau tirisan. Itu untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan basreng ini. Selanjutnya, nah di sini saya contohkan ada beberapa shape ya untuk pembuatan basreng ini.
yaitu ada operational officer, dan design advertisement atau tenaga kerja. Adapun susunan di sini, susunan tenaga kerja sebagai berikut, yaitu untuk operational officer yaitu Master Yoni, dan yang kedua yaitu frontiner atau disebut Master John Lekas. Nah, untuk yang terakhir design and advertising Master Leopard. Jadi itu shape atau posisi-posisi shape yang saya sebutkan contohnya. Nah, di sini juga ada anggaran produk. Mungkin saya tidak bisa sebutkan semuanya ya. Jadi saya hanya sebutkan poin-poin pentingnya aja dari anggaran produk ini. Di sini yang pertama ada biaya bahan baku, terus yang kedua biaya kemasan, yang ketiga biaya peralatan, yang keempat yaitu biaya operasional bulanan. Itu masuknya ke anggaran. Terus total anggaran awal. Di sini yang pertama yaitu ada total biaya bahan baku, yang kedua total biaya peralatan. Selanjutnya yaitu promosi. Nah, daripada promosi ini yang dilakukan atau yang saya lakukan melalui brosur dan melalui media sosial. Contoh dari promosi yang saya lakukan atau captionnya yaitu pedasnya dijamin nagih dan cemilan praktis sejuta rasa atau sejuta umat. Jadi jargonnya yaitu cemilan praktis sejuta umat. Nah, beli 2 gratis 1. Nah, itu cara mempromosikan basreng ini, itu cara saya. Selanjutnya yaitu lokasi bisnis. Nah, lokasi bisnis ini saya contohkan di Jalan Akses Tol Serang Timur, Panacangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Panacangan, tepat sebelah Mall of Serang. Lokasi dipilih karena titik akses yang sangat dominan atau memadai. Nah, di sini ada gambar jalannya, titik daripada bisnis ini atau lokasi bisnis basreng ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan dari produk saya atau contoh daripada produk yang akan saya buat. Langsung saja saya akan membacakan kesimpulan daripada penjelasan saya atau produk ini. Jadi basreng atau bakso goreng merupakan cemilan yang sangat populer di Indonesia. Produk ini terbuat renyah dan crispy, rasa asin, gurih hingga pedas menjadikannya pilihan yang menarik untuk bersantai atau bersantap. Dalam konteks pemasaran, basreng memiliki potensi pasar yang signifikan. Dengan semakin meningkatnya peminat masyarakat terhadap cemilan ini yang praktis dan lezat, basreng dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, produk kemudahan dalam proses produksi sehingga dapat dijadikan usaha yang menguntungkan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan adalah milik saya, kelebihan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.